Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dista Trilestari selanjutnya akan menjelaskan bab 10 tentang pengantar keuangan internasional. Ini, mengapa kita perlu mempelajari keuangan internasional? Nah, itu disebabkan oleh beberapa hal, yaitu mengenai yang pertama, kondisi perekonomian dunia yang terintegrasi dan mengglobal. Dan yang kedua, liberalisasi perdagangan internasional mempengaruhi pola produksi dan konsumsi. Yang ketiga, mempermudah investor untuk mendiversifikasikan portofolio. Dan yang keempat, munculnya risiko mata uang asing. Dan yang kelima, ketidaksempurnaan pasar. Dan yang terakhir, adanya perluasan kesempatan kerja. Saya mengambil salah satu perusahaan startup di Indonesia, yaitu Traveloka. Nah, Traveloka di sini untuk orang-orang yang sering berpergian maupun urusan bisnis ataupun berlibur, itu pasti tidak asing lagi dengan slogan Traveloka dulu gitu. Nah, slogan tersebut sukses membuat Traveloka, perusahaan startup Indonesia ini, yang didirikan oleh Ferry Yunardi, Derianto Kusuma, dan Albert Zhang, ini menjadi pilihan utama dalam melakukan pemesanan tiket pesawat, pemesanan hotel maupun penginapan dan lainnya. Nah, di sini Traveloka ini didirikan pada tahun 2012 di Indonesia, dan awalnya hanya melayani pemesanan tiket pesawat dari berbagai situs, dan hingga pada pertengahan 2013 startup Indonesia ini merambah ke pelayanan pemesanan tiket secara mandiri, dan setahun kemudian pada tahun 2014 Traveloka memasuki bisnis pemesanan kamar hotel dan membuat aplikasi yang gratis diunduh di Play Store untuk device Android dan App Store untuk device iOS. Nah, startup Indonesia ini berhasil memperoleh pendanaan dari perusahaan asing, terutama seperti Venture, Expedia, dan beberapa investor lain. Dan total investasi yang diterima hingga kini senilai kurang lebih dari 500 juta US dollar atau 6,75 triliun. Dan layanan Traveloka ini tidak hanya dapat dinikmati di Indonesia, tapi juga di sebagian Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, dan lain sebagainya. Kemudian di Traveloka ini mereka banyak menawarkan fitur-fitur menarik kepada pelanggannya, seperti beberapa hal berikut ini, yaitu jaringan yang sangat luas. Yang dimaksud jaringan yang sangat luas itu adalah cukup dengan memasukkan nama tempat yang ingin dituju atau jadwal perjalanan yang diinginkan dan bagian pencarian, maka seluruh hotel, kemudian tiket pesawat akan muncul di halaman Traveloka itu, seperti itu. Nah, Anda tidak perlu lagi untuk memilah dengan membandingkan hotel atau maskapai penerbangan melalui situs mereka masing-masing. Kemudian tersedianya ulasan pengguna sebelumnya. Nah, jadi sebelum kita membooking penginapan atau hotel, kita akan tahu bahwa hotel itu sebelumnya itu digunakan seperti apa, digunakan siapa, begitu. Nah, di sini khusus hotel, selain sekilas info, lokasi, foto, serta harga pada laman Traveloka itu, biasanya juga dilengkapi dengan data usulan dari pengguna sebelumnya.
baik langsung pada laman Traveloka ini maupun dari laman ulasan independen semacam TripAdvisor. Terus yang ketiga yaitu harga yang lebih murah. Nah, dibandingkan yang lainnya, Traveloka ini menawarkan harga yang relatif lebih terjangkau bagi masyarakatnya. Jika harga booking hotel dan pembelian tiket secara online selalu jauh lebih murah daripada harga offline. Biasanya harga dijual di laman Travelokanya itu, di laman online Travelokanya itu, dan itu harganya jauh lebih terjangkau. Ditambah lagi dengan persaingan harga di antara sesama laman tersebut, tetapi Traveloka lebih terjangkau. Kemudian akan adanya banyaknya promo. Saya seringkali bepergian, kemudian harga promo yang digelar oleh Traveloka ini baik yang reguler maupun musiman. Karena begitu, saya bisa menghemat uang dan mengalihkannya ke keperluan penting yang lainnya. Dan tak jarang perjalanan saya justru diawali oleh promo yang digelar oleh Traveloka tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan berbagai macam pasar keuangan internasional. Yang pertama, pasar uang internasional. Yang dimaksud pasar uang internasional adalah memiliki fungsi pasar uang internasional yang menghubungkan dana dari deposan kepada peminjam, kemudian mempunyai motif untuk menggunakan pasar keuangan internasional yang digolongkan menjadi beberapa kategori, yaitu investasi, menyalurkan kredit, dan motif meminjam. Dan yang kedua yaitu pasar nilai tukar internasional. Nah, di sini maksudnya adalah mereka memfasilitasi perdagangan dan transaksi keuangan internasional, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, pasar kredit internasional. Maksudnya adalah mereka menyediakan pinjaman bagi perusahaan multinasional dalam bentuk mata uang dolar atau bentuk mata uang yang lainnya. Kemudian yang keempat, pasar obligasi internasional. Nah, di sini obligasi internasional umumnya diklasifikasikan sebagai obligasi asing. Obligasi asing di sini dijual oleh peminjam asing negara, peminjam asing negara, di mana obligasi ditempatkan pada beberapa kasus suatu perusahaan dapat menjual berbagai jenis obligasi di berbagai negara. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu pasar modal internasional. Nah, di sini maksudnya perusahaan multinasional biasanya itu memperoleh dana dalam jangka waktu yang panjang dengan mengeluarkan saham di negara asalnya. Namun perusahaan multinasional ini juga dapat menarik dana dari investor asing dengan manual, dengan menjual saham dari pasar internasional.